Halo, salam jumpa para pendamai yang santuy. Salam santai penuh damai. Kita ketemu dalam monolog santai bersama Hitrewa. Ya, dan dari judul yang bisa dibaca, memang saya akan bicara hari ini monolog saya pada topik yang cukup sensitif dan mungkin menyinggung. Tapi ya sudah terekam, ya mau bilang apa, sudah diupload, ya sudahlah ya, kita lanjut saja. Pendeta kok jualan kopi kipiye toh, kipiye. Nah gini, jadi sebenarnya saya tuh bikin channel YouTube tuh hanya untuk ajang tempat saya ngomong-ngomong soal olahraga, Alkitab, teologi, filsafat. Musik juga saya pengen ngomong, cuman saya sekarang udah gak pernah latihan musik, jadi ya nanti cari waktu, belajar dulu baru ngomong lagi. Tapi kemudian ya ada tanggapan soal beberapa hal, termasuk topik yang saya angkat hari ini. Ya oke lah, jadinya saya bikin segmen baru, yaitu serba-serbi pelayanan. Ada motonya juga. Bicara pelayanan, maka pelayanan yang sejati itu harusnya dilakukan bagi orang yang membutuhkan, bukan kepada orang-orang yang mau menyediakan kebutuhan. Gitu katanya saya. Em, Pendeta kok jualan? Nah, itu kan masih agak luas ya. Nah, saya persempit konteks pembicaraan hari ini dengan sebuah cerita. Latar belakang kenapa sih saya sampai mengangkat topik ini? Jadi kiranya dari cerita latar belakang ini, scope pembicaraan saya itu bisa diperkecil, diperkhusus, khususnya tentang apa itu, siapa yang dimaksud dengan pendeta, jualan itu seperti apa. Lalu bagaimana nanti saya tanggapi. Oke. Jadi begini, hampir 2 bulan yang lalu saya berdiskusi dengan seorang aktivis gereja. Dia bukan lulusan sekolah kitab dan sampai sekarang nggak mau sekolah kitab juga, tapi dia sangat aktif dalam pelayanan, menopang pelayanan. Dari pagi sampai sore ada aktivitasnya, tapi kemudian juga melayani jika ada acara atau pelayanan yang harus dilakukan di luar jam lowong. Nah, dia juga mengusahakan, pokoknya aktif lah dalam pelayanan. Nah, dia mengajak saya bicara, diskusi tentang fenomena yang sebenarnya sudah bertahun-tahun terjadi, bahkan dari dulu sudah terjadi, cuma lebih maraknya sekarang tuh, yaitu pendeta kok jualan sih. Yang dimaksud pendeta itu siapa aja sebenarnya? Yang dia maksud pendeta, yang dimaksud di sini pendeta adalah mereka yang punya jabatan di gereja sehingga menjadi penerima persepuluhan dan persembahan. Jadi bukan pendeta bergaji yang digaji oleh sinode, bukan, tapi pendeta yang menerima persembahan dan persepuluhan di gereja. Berarti ini skopnya sudah diperkecil ke gereja-gereja Pentakosta karismatik, ya GPDI ada di situ, GBI saya kurang tahu jeroannya gimana ya GBI, tapi ya ada juga kan gereja GBI atau gereja-gereja lain yang keuangan dalam gerejanya itu persepuluhan dikelola langsung oleh gembala. Jadi gembala, sang pendeta itulah yang mengelolanya. Dia bisa bangun gereja dari situ, dari uang itu, tapi juga bisa beli mobil pribadi dengan uang itu, menguliahkan anaknya dengan uang itu. Pokoknya suka-suka dia lah ya. Itulah sistem yang ada. Dan GPDI rata-rata kan begitu, dan saya pelayan di GPDI. Jadi pendetanya itu pendeta yang seperti itu, bukan pendeta yang digaji oleh sinode seperti beberapa denominasi lain. Lalu jualannya tuh yang dimaksud apa sih? Dia bilang gini, ya jualan secara umum yang kalau ditarik benang merahnya adalah semua aktivitas yang mendatangkan keuntungan pribadi kepada pelaku aktivitas itu, yaitu si pendeta. Bagi dia tuh yang tidak masuk akal adalah begini, memangnya uang dari jemaat itu nggak cukup apa? Misalnya, dia udah mampu beli mobil, beli motor pakai uang dari jemaat, masih aja jualannya, masih aja berbisnis, masih aja begini begitu. Kalau mau ditelusuri secara detail, apa saja
cakupan bisnis, cakupan jualan para pendeta? Ya dalam bentuk apapun. Ada yang punya dealer motor, makelar tanah, lagi usaha pertanian, peternakan, bisnis pendidikan, ya kan? Zaman sekarang kan pendidikan dibisnisin. Sekolah-sekolah mahal malah sekolah-sekolah Kristen malah kan. Nah, itu dikelola pendeta. Itu yang dilihat oleh kawan bicara saya ini. Apalagi belum lagi jualan-jualan online gitu. Nah, kalimatnya yang menyentil, yang saya agak tersentak itu. Nggak malu ya sama jemaat yang ngasih perpuluhan, yang kerja keras sepanjang minggu ngasih perpuluhan, terus melihat gembala atau ibu gembala atau orang yang penerima perpuluhan itu masih jualan kue di medsos, jualan ini itu. Nah, itu pendapat dia. Dan kemudian jawaban saya, lalu pandangan saya tentang hal ini, inilah yang akan saya share. Siapa tahu bisa berguna, dan kalau ada kurang-kurangnya ya dibantah saja langsung di kolom komentar. Telepon saya langsung, kamu salah, terserah ya. Mulut-mulut saya ya, sakarepku. Oke, kira-kira gitulah yang akan kita bahas. Ini cakupannya saya sempitkan ke latar cerita tadi. Baik, saya lanjut ke kenapa dia pilih saya sebagai kawan bicara untuk masalah ini. Karena dulu saya pernah share tentang pendapat saya mengenai kehidupan pelayanan. Dan memang pendapat saya mengenai kehidupan pelayanan adalah begini. Saya pribadi ya, terserah yang lain mau punya pendapat lain, terserah. Begini, pelayanan itu bukan tempat untuk mencari untung. Jadi tidak bisa kita beruntung rugi dalam pelayanan. Ketika Anda memberi diri melayani full time, maka bukan masalah untung rugi, tapi masalah panggilan pelayanan kita di mana dan kita harus bergerak dalam panggilan itu. Mau untung mau rugi itu bukan urusan kita, tapi urusan sang pemberi pelayanan yang adalah Tuhan itu sendiri. Kalau itu menurut saya dan menurut iman saya gitu. Tentu saja ini tidak ujuk-ujuk tercipta di dalam pikiran saya, dalam cara hidup saya dan pembicaraan-pembicaraan saya, tapi saya lihat sendiri misalnya dari orang tua. Papa saya meninggalkan dunia yang menjanjikan lalu merintis menjadi hamba Tuhan, mulai perintisan dengan berbagai macam kesulitan. Tapi ya bisa gitu orang tua saya. Kemudian kepada saya tidak tahu kepada kakak saya, kepada adik saya, tapi saya sih masih ingat dari SD, SMP, prinsip papa saya itu sangat sederhana. Saya bertumbuh sebagai anak gembala, anak hamba Tuhan di kampung. Dia bilang, ya kalau jadi hamba Tuhan tuh ya tidak boleh gaya hidupmu lebih kaya daripada orang paling kaya di jemaat. Tapi jangan juga kemiskinanmu lebih miskin dari orang yang paling miskin di jemaat. Jadi yang pas aja lah, yang nggak jadi batu sandungan, yang aman saja. Apalagi dia pernah bilang, makan itu sehari 3 kali, snack 2 kali, lebih dari itu sakit. Nah, jadi terus kalau punya duit banyak untuk apa katanya. Ya memang papa saya konotasinya kalau punya duit makan, dia suka makan. Saya juga suka makan jadinya kan sekarang. Jadi menurut dia ya santai. Pernah dia bilang begini, naik mobil mahal ke Manado dari tempat kami, dari ke ibu kota provinsi Manado, sama naik angkutan umum, sama-sama nyampe kan. Padahal dalam pikiran saya ya, tapi kan kalau naik mobil pribadi nggak keringetan kayak begini gitu. Ya pokoknya gitulah. Itu yang kemudian meresap ke dalam cara hidup saya, cara berpikir saya, sampai saya menciptakan konsep tentang pelayanan bukanlah soal cari untung atau mengalami kerugian, tetapi berserah penuh kepada sang pemanggil pelayanan, yaitu Tuhan. Nah, karena itulah dia mengkonfrontasi saya. Lo katanya dulu ngomong begini, sekarang kenyataannya banyak hamba Tuhan terlibat dalam upaya yang sungguh-sungguh mencari keuntungan gitu, berjualan, berbisnis, berusaha. Nah, kemudian saya memberi jawaban. Ini jawabannya, ini analisisnya. Saya bilang gini, pertama, jangan cepat-cepat menghakimi. Kita lihat dulu siapa pelakunya. Karena begini, di dalam Alkitab Perjanjian Baru khususnya tercatat ada hamba Tuhan sekaliber Paulus yang ketika dia melayani, kemudian
pelayanannya tidak bisa menghidupi kehidupan pribadinya, maka dia harus bekerja. Dan itu dia lakukan. Dia bekerja. Dan saya rasa rasul-rasul yang lain juga ketika kita temukan mereka menginap di rumah siapa dan kemudian disebutkan pekerjaan tempat menginapnya itu, pasti mereka juga bantu-bantu di situ. Kok belum ada apa-apa untuk menghidupi diri gitu. Nanti memang kita temukan setelah jemaat bertambah kemudian mampu mensponsori perjalanan para rasul, sudah jarang disebut bahwa mereka bekerja membantu atau apapun. Malah Paulus kemudian menjadi motivator bagi jemaat-jemaat yang sudah berkecukupan untuk membantu jemaat-jemaat yang lagi kesulitan. Jadi di sini kita lihat bahwa alasan hamba Tuhan untuk melakukan aktivitas mendapatkan keuntungan, berjualan atau apapun bentuknya, ada di Alkitab jika itu alasannya untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Jadi kebutuhannya harus dihidupi oleh pekerjaan dia, oleh bisnisnya, oleh jualannya. Tetapi setelah itu sudah tercukupi dengan pelayanan, apalagi tadi disinggung masalah persepuluhan dan persembahan, maka bagi saya ya tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan bisnis itu. Untuk apa lagi? Apa coba alasan berikutnya, ya kan? Tapi kemudian saya ketemu alasan untuk tidak berjualan, tidak berbisnis, tidak berusaha selain dalam pelayanan dari mama mertua saya. Dalam sebuah perbincangan yang tidak khusus membahas ini, random saja, ibu mertua saya bilang, dulu waktu setelah menikah dan punya anak, kakak dari istri saya sudah lahir, mereka ada dalam situasi yang sebenarnya secara ekonomi mengenaskan, menderita, situasi yang berat secara finansial setengah mati. Tapi tidak ada pengeluhan sama sekali. Wah, saya bisa bayangkan ibu-ibu Manado, lalu kehidupan yang tidak sesuai dengan kehidupan di rumah kan bisa habis tuh suaminya itu tiap hari, weh, kamu bawa saya ke sini untuk apa? Untuk menderita, gitu. Tapi dia bilang, dan itu diaminkan oleh papa mertua saya bahwa enggak mengeluh. Enggak mengeluhnya tuh karena apa? Saya tanya, lo kok bisa, Mam? Mengeluh lah sedikit-sedikit kan. Kok ini udah menderita, punya anak pula. Jawabannya sederhana, dia bilang begini, ketika dia memutuskan untuk menikah dengan seorang hamba Tuhan, lalu menjadi bagian dari pelayanan sebagai hamba Tuhan juga, menurut mama mertua saya, ketika dia menghadapi kesulitan itu, dia pikir ya beginilah kehidupan hamba Tuhan itu. Ya mungkin memang saya dipanggil untuk menderita gitu. Jadi ya sudah, disyukuri dan dijalani gitu. Dan terbukti kan tidak terus-menerus dalam keadaan yang sulit itu. Ya gimana ya? Ya salut lah kalau saya. Saya jadi nambah lagi standar saya gitu untuk masalah ini. Oh my God! Wow! Jadi itu yang pertama, alasan itu sih masih bisa dimaklumi jika memang belum bisa jemaat menghidupi kebutuhan sehari-hari gitu. A few moments later. Lalu jika bukan karena alasan yang itu, karena memang jemaat sudah mampu menghidupi, lalu apa? Nah, ada kemudian yang saya temukan bicara begini, ini sudah hobi, saya bikin kue ini hobi nih, jadi saya hobi dan saya jualan. Atau saya bertani ini hobi, saya beternak ini hobi. Nah, kebetulan juga orang tua saya petani, gembala, punya tanah kecil-kecilan, dan dia hobi bertani, hobi berkebun. Pernah lah saya mengalami banyak cengkih di rumah. Iya, hobi. Tapi ya begini, ketika kita menyatakan alasannya hobi, maka itu berarti menjadi sesuatu yang hanya untuk kesenangan saja. Tidak bisa dijadikan aktivitas utama. Berarti tidak boleh mengganggu aktivitas utama sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Sama sekali tidak bisa. Beberapa tahun lalu misalnya saya pulang dari Malang ke Manado, terus diajak untuk melatih di sekolah, di salah satu camp bela diri di sana di Manado. Malah dua camp saya melatih sana. Ternyata ada duitnya gitu.
dibayar. Kaget saya. Biasanya saya membayar membership, sekarang saya dibayar untuk keahlian saya gitu. Lalu apa yang saya lakukan? Ya saya punya syarat. Jadi ketika saya melatih, maka saya bilang ya ada waktu-waktu di mana saya tidak bisa mendampingi atlet misalnya, saya tidak bisa melatih kalau ada acara ini itu karena yang utama adalah pelayanan. Bukan masalah itu adalah sampingan, tapi cuma hobi aja. Ya karena seneng dan memang manusia harus punya hobi biar nggak galau kan hidupnya kan. Dan hobi kita beda-beda gitu. Jadi itu aja. Jadi sebenarnya kalaupun itu hobi maka ya disalurkanlah dan jangan menjadi sesuatu yang malah kayaknya sudah yang utama yang itu gitu dalam kehidupan nyata. Itu. A few inches later. Tapi begini, kemudian saya pernah ketemu satu pendeta yang punya alasan yang lain. Dia bilang, saya mau bikin usaha jualan inilah. Saya bilang, wih, masa sih jemaat udah gede kok masa masih usaha? Dia bilang, begini loh, saya ini punya waktu luang terlalu banyak. Jadi dari pagi sampai malam cuma bolak-balik pastori, gereja, pastori. Kayaknya waktu luang saya terlalu banyak, jadi ya saya kerja inilah. Saya jadi bingung dengernya, waktu luangnya banyak, wadaw. 2 hours later. Kenapa saya bingung? Karena begini, bagi saya aktivitas gembala jemaat itu sangat menyita waktu dan tenaga. Harusnya nggak ada waktu luang, serius. Kenapa? Begini, di jemaat itu ada banyak persoalan yang memang harus diurus. Ada banyak acara. Contoh, bagi saya sendiri untuk menyusun sebuah khotbah yang 20 menit durasinya, itu panjang loh. Bahkan bisa-bisa perenungannya itu 1-2 hari, penetapan poinnya, eksegesisnya, penyesuaian dengan konteks pendengar, itu lama loh. Tapi saya mungkin ya, kalau yang udah pakar-pakar khotbah mungkin khotbah 20 menit disusun 5 menit kali ya. Oh my god. Tapi kalau bagi saya 20 menit itu susah. Tapi ya kalau ada waktu luang ya gimana. Apalagi gini, kita tuh kan harus berdoa, ada puasanya, belum lagi besuknya. Jadi kalau saya sarankan sih kalau memang ada waktu luang, jadi besuklah jemaat. Ini sekarang kita di zaman COVID-19 ini, jemaat sementara berat menghadapi hidup, serius berat. Banyak yang kena PHK, banyak yang bisnisnya terganggu, dan perlu pendampingan seorang hamba Tuhan. Bukan untuk seorang rohani menasehati, tapi memberikan masukan, setidaknya mendampingi. Kunjungilah mereka. Bicaralah dari hati ke hati, kuatkanlah yang lemah, doakanlah yang membutuhkan gitu kan. Dan kalau kita memang ada berpunya, bagikanlah berkat kepada mereka. Mereka sementara, begitu banyak orang saat ini yang sementara susah menjalani hidup. Daripada kita punya waktu luang terlalu banyak, lipat lututlah kiranya ya, didoakan atau kunjungi atau apalah. Kasihan tuh waktu luang tuh. Tapi kalau mau berbisnis juga ya boleh, tapi yang penting ya yang kayak kita bicarakan awal-awal tadi tuh, yang sebelum ini tuh, ya, oke? Oh, gimana kalau gini nih? Ada tuh pendeta kok jadi PNS, jadi guru. Bukannya itu juga aktivitas yang mencari keuntungan pribadi? Nah, ini dia. Nah, kalau bagi saya masalah yang model begini ini kita harus lihat tempatnya, lokusnya. Contoh, ada satu alumni Sekolah Kitab Kalvari Kupang yang sekarang bertugas jadi gembala di daerah Sumba Barat Daya, kalau saya tidak salah. Ya, Sumba Barat Daya. Di sana itu beliau itu direkrut oleh pemerintah daerah untuk menjadi kepala sekolah SMP. Istrinya guru SD. Ada juga kenalan saya hamba Tuhan di Flores yang menjadi guru SMA. Apakah mereka melakukan aktivitas untuk mendapatkan keuntungan yang berbentuk gaji? Enggak. Kenapa? Karena sebenarnya di daerah di mana mereka ada itu sangat membutuhkan guru. Apalagi yang di Sumba Barat Daya itu, kemampuan manajerial seorang pendeta ini sangat dibutuhkan untuk menjadi kepala sekolah. Nah, kalau bagi saya justru tempat-tempat seperti inilah yang menjadi
menjadi lokasi di mana pendeta, hamba Tuhan harus berkarya, walaupun di luar gereja, di dunia pendidikan. Bukannya jadi pelaku bisnis pendidikan, pendidikan yang dibisniskan untuk mencari keuntungan mentah-mentah dari situ, bukan. Mereka ada di tempat yang betul-betul membutuhkan. Kita jujur aja lah, sekarang kita memasukkan anak sekolah di sekolah yang berlabelkan Kristen, mahal. Malah ada gengsi tersendiri, wah sekolah di sekolah Kristen. Mahal, mana pelayanannya model begitu kan. Makanya bukan mending, tapi memang kawan-kawan, kenalan-kenalan saya yang melayani di daerah-daerah yang membutuhkan guru, ya memang itu tidak mencari keuntungan, tapi memang dibutuhkan di sana. Saya kasih contoh, Pendeta Nofri Sembel di Kalimantan Timur. Saya kenal, saya sebut namanya jelas nih. Kalau dulu waktu saya kenal, Ibu Gembala itu guru SD, Bapak Gembala itu guru SMP. Itu waktu saya kenal beberapa tahun lalu, saya sering pelayanan di sana, di Kutai Barat. Kenapa bisa begitu? Nah, karena cari gaji. Saya jelasin. Saya ketemu dengan salah seorang guru SMP di desa itu, yang sama-sama dengan Pak Nofri ini jadi guru. Dia cerita bagaimana sejarahnya dia jadi guru. Beliau ini, bapak ini, adalah seorang tukang bakso. Datang dari Jawa merantau ke Kalimantan, lalu cari tempat yang belum ada baksonya, dan jualanlah dia di situ. Ketika penduduk dan orang-orang di sana tahu dia bisa baca tulis, dia lulus SMA, dan dia juga memang supel dan baik, direkrutlah dia untuk menjadi guru SMP, guru honor sih. Tapi maksudnya, Anda bisa bayangkan itu, bahwa seorang tukang bakso bisa direkrut menjadi guru saking dibutuhkannya. Nah, kalau yang model begini mah Bapak Pendeta cuma jadi kepala sekolah, jadi kepala dinas sekalian tidak apa-apa. Itu memang dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Justru itulah tempat kita melayani. Itu tidak ada alasan lain untuk itu, untuk mencari keuntungan apa di situ. Udah memang dibutuhkan. Jadi kalau yang seperti itu sih maju-maju saja. Tuhan selalu serta, men. Saya pernah ditelepon oleh seorang hamba Tuhan di kampung, bilang begini, kira-kira menurut Brur, pendapat Brur, saya ini diajak oleh pemerintah desa untuk menjadi KAUR, kepala urusan pemerintahan. Nah, salah nggak itu ya? Saya bilang, aduh om, itu adalah panggilan negara, itu adalah panggilan pengabdian. Asalkan itu bukan jabatan politis, memang tugas kita di situ untuk melayani. Dan kita layanilah kampung sebagai apapun jabatan yang dimintakan kepada kita. Mau jadi guru dan mau jadi terlibat dalam pemerintahan yang sesuai keahlian, bukan jabatan politis, hajar-hajarlah. Tapi kan kritik kita saat ini adalah tentang pendeta kok jualan. Nah, sekarang begini deh, saya tidak mau juga meneruskan kritik tanpa solusi. Ada solusi sebenarnya. Bagi yang punya alasan tadi, walaupun jemaat sudah mampu menghidupi, tapi kan saya hobi nih, saya suka. Saya punya pemikiran, semoga bisa cocok. Bagi yang hobi-hobi apapun itu, pertanian kah, peternakan kah, bikin kue, masak kah, catering kah, apa, jadilah kita hamba Tuhan yang menggerakkan ekonomi jemaat atau masyarakat secara umum, menjadi penggerak ekonomi jemaat dan masyarakat. Jadi dengan hobi kita ya berarti kita menguasai bidang itu, maka kita mulai menggerakkan ibu-ibu, ayolah bikin kue. Gimana caranya? Begini nanti ibu gembala ajarin. Nih jual, ekonomi jemaat kan naik itu. Kan balik-baliknya perpuluhan masuk juga kan. Persembahan naik itu. Apalagi bertani, ya. Ayolah, ajaklah bikin kayak kelompok tani dalam jemaat. Kalau ini saya sudah pernah lakukan. Atau beternak bersama-sama kaum pria gitu. Lalu gerakkanlah ekonomi jemaat. Dengan begitu, atau kita bisa bikin usaha dipegang dan diurus oleh jemaat, sehingga kita tidak usah terlalu terlibat di situ. Kita memodalinya kalau kita punya uang, dan kemudian jemaat mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita sudah menjadi penggerak ekonomi jemaat. Nah, kebetulan di Sekolah Alkitab Kalvari kita punya program pertanian.
Nggak sekedar bertani asal-asal tanam, enggak. Bahkan kita punya program swasembada sayur dan menuju pada swasembada protein. Mudah-mudahan tercapai di angkatan 20 nanti. Oh my God! Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk melatih calon-calon hamba Tuhan untuk bisa menjadi hamba Tuhan yang kreatif. Ketika di pelayanan belum bisa dihidupi oleh pelayanan, dia mampu berkreasi sendiri, dan jika sudah pun, maka jemaat bisa diajak untuk berusaha, untuk bercocok tanam, untuk beternak, untuk kebaikan ekonomi jemaat. Nah, seperti itu sih pemikiran-pemikiran saya. Ya, siapa tahu berguna bagi yang menyimak, ya kan? One eternity later. Oke, sebagai penutup, bagi yang mengkritik pendeta-pendeta yang jualan, tolonglah diperhatikan secara objektif alasan-alasan mereka. Tetapi juga bagi para pelaku jual beli yang merasa pendeta, ya, janganlah juga mengkhianati persepuluhan jemaat. Nanti jemaat pikir, wih, kurang sekali kan kami kasih ini persembahan. Jangan juga mengkhianati dan mengecilkan berkat dari jemaat. Dan lebih dari itu, mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang menggerakkan ekonomi jemaat, yang berguna bagi jemaat, bukan cuma dari segi rohani, dari mimbar, dari doa kita, tapi juga dari perbuatan-perbuatan nyata. Semoga berguna. Salam damai selalu. Tetap santai supaya nggak stres. Jalani hidup apa adanya. Santai aja. Peace.